Lagi asik-asik liburan tapi masih harus siapin konten buat minggu depan? Ini dia rahasia Opsiana Podcast. Semua konten udah gue siapin terlebih dahulu, kemudian gue atur schedule-nya. Dan semuanya gue lakuin dalam satu aplikasi aja loh. Iya bener banget, gue pakai Anchor. Semua proses produksi podcast pun jadi cepat dan mudah. Liburan gue pun jadi aman. Semuanya berkat Anchor. Tunggu apa lagi? Langsung aja pakai Anchor. Selamat datang di Tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Yang nggak disukai di dunia kerja itu biasanya adalah politik kantornya. Entah di perusahaan korporat atau perusahaan startup, politik kantor itu ada. Cuma kita nggak tahu apakah politik kantornya itu kuat atau tidak, terlihat jelas atau tidak. Hal ini baru bisa kita ketahui biasanya setelah bekerja dalam kurun waktu 6 bulan ke atas. Karena di situ kita udah mengerti bagaimana perusahaan itu bekerja, bagaimana tindak tanduk orang-orang yang bekerja di sana juga. Tapi setidaknya kita bisa melihat politik kantor ini dari dua hal. Yang pertama dari SOP perusahaannya. Buat yang belum tahu, SOP itu adalah Standard Operational Procedure. SOP itu adalah semacam sebuah dokumentasi, sebuah tutorial, sebuah instruksi yang sudah terstandarisasi untuk dilakukan oleh karyawan ketika mereka menghadapi atau membutuhkan sesuatu. Tujuan dari SOP ini adalah tentunya ketika karyawan itu melakukan sesuatu atau membutuhkan sesuatu, hal-hal tersebut dapat dilakukan secara rapi, kemudian terdokumentasi, sehingga tingkat akurasinya itu lumayan tinggi. Tujuannya juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga, misalnya kecurangan dari oknum yang tidak bertanggung jawab, atau mencari inti permasalahan yang muncul dari bagian tertentu, karena di situ ada histori juga kan. SOP ini baru kelihatan banget di perusahaan yang korporat yang udah gede, di mana di setiap departemen itu udah ada SOP-nya sendiri. Kalau di startup itu biasanya SOP itu bisa aja nggak ada, kalaupun ada SOP-nya itu cenderung lebih singkat. Karena balik lagi startup itu kan tujuannya itu growth yang cepat, sedangkan SOP itu cenderung terstruktur sehingga butuh proses yang harus dilakukan terlebih dahulu, butuh waktu, nggak bisa langsung ke step terakhir. Sehingga kesannya itu SOP memperlambat kerja. Makanya kalau startup itu punya SOP yang singkat berarti mereka ingin pendataannya lebih terstruktur, lebih rapi, tapi pengen mempertahankan growth yang cepat itu, kerja yang cepat. Tapi perlu diketahui ya bahwa SOP itu nggak harus ribet. Ada beberapa perusahaan yang ribet banget, ada perusahaan yang longgar. Tapi yang pasti adalah kalau perusahaan itu sudah mulai menerapkan SOP, entah itu startup atau korporat, longgar atau tidak, setiap tahunnya tentunya SOP itu akan diperbarui lagi. Biasanya akan diperketat lagi. Karena kan banyak kasus-kasus yang terjadi yang belum pernah dihadapi oleh perusahaan tersebut kan. Makanya setelah terjadi, akhirnya dijadikan referensi untuk membuat SOP baru. Karena balik lagi tujuannya itu ya untuk mempertahankan dalam tanda kutip sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Terus yang ngebuat SOP itu siapa? Biasanya orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki kepentingan. Dan biasanya itu ya dari sisi head-head yang bekerja di perusahaan tersebut, manajemen-manajemennya. Salah satu tujuan dibuat oleh para manajemen ini ya tentunya agar ketika terjadi sebuah kesalahan itu, SOP itu bisa menjadi pelindung bagi departemen tertentu, apalagi yang dikepalai oleh manajemennya kan. Makanya jangan heran kalau seandainya lu lagi berdebat gitu, banyak yang berlindung di balik SOP. Kayak misalnya, kenapa nggak gini-gini kan kita udah ada prosedurnya, lu nggak ngikutin prosedur, kayak gitu-gitu. Dan banyak kok teman-teman gua yang baru pertama kali kerja di korporat, mereka mengeluhkan SOP yang ribet itu. Bahkan banyak yang kena sanksi karena mereka ngelanggar SOP. Jadi saran gua ya dibiasakan aja dipahamin. Karena SOP itu dapat dikatakan pedang bermata dua sih. Lalu hal kedua yang menandakan
Kekuatan dari politik kantor itu seperti apa dapat dilihat dari kompetisinya. Apakah perusahaan tersebut punya tingkat kompetisi yang tinggi? Mungkin ini nggak terlihat ya di dunia startup ya, karena rata-rata dunia startup itu menggunakan kata kekeluargaan dalam kinerjanya. Dan kompetisi pun sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan ya di dalam startup karena semua orang bisa berkontribusi di sana. Semua orang bisa langsung berkomunikasi dengan CEO-nya. Apalagi kalau startup itu jumlah orangnya belum terlalu banyak. Intinya semua orang itu secara performa punya hak yang sama untuk dilihat oleh kepala perusahaan. Sedangkan kalau kompetisi ini biasanya identik dengan korporat. Kenapa? Karena di korporat itu jenjang jabatannya itu lumayan banyak. Sehingga agar elu itu bisa bersinar, lu harus bisa terlihat di mata atasan elu. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya elu bisa bersinar di antara banyak teman kantor elu di bawah manajemen yang sama, di bawah atasan yang sama. Ya mau nggak mau lu harus show off kan, tunjukin kemampuan lu, tunjukin performa lu sebaik mungkin. Bagaimana caranya lu bisa menunjukkan kemampuan lu melebihi teman-teman kantor lu. Di garis bawahi itu yang umum. Nah ada cara-cara lain yang bisa dikatakan dalam tanda kutip tuh kotor, cuma nggak baik lah disebutin di sini. Tapi intinya kalau lu masuk ke dunia kerja lu tau lah. Dan masalahnya adalah yang berpikiran seperti ini bukan cuma kita. Orang lain, teman kantor kita yang lain juga berpikiran hal yang sama. Mereka ingin menunjukkan hal lebih agar dipandang oleh atasan mereka dong. Jadi bisa dibilang ini kayak balapan. Mana yang duluan, mana yang kuat-kuatan, mana yang lebih keren di situ. Lebih performanya lebih baik di situ. Dan kadang karena performanya itu sama-sama kuat, gak heran ada yang namanya senggol-senggolan. Dan kalau misalnya gak kuat, biasanya mereka itu tertinggal di belakang. Bahkan ada yang terpaksa memutuskan untuk resign karena nggak nyaman di sana. Bahkan jangan heran ya kalau misalnya kalian itu ketemu sebuah perusahaan itu yang turnovernya tinggi, apalagi itu korporat. Nah bisa jadi penyebabnya adalah karena kompetisi yang tinggi itu. Tapi itu bukan faktor utama ya, ada faktor-faktor lain yang memungkinkan turnovernya tinggi. Tapi umumnya di korporat sih begitu. Oke, jadi itulah beberapa hal yang bisa kalian lihat dari perusahaan. Apakah politik kantornya itu lumayan kuat atau tidak? Tapi perlu digarisbawahi di sini ya bahwa bukan berarti ketika kita melihat dua hal tadi itu ada dan politik kantornya itu kuat, kita harus menjauh. Karena balik lagi ya, untuk bisa bekerja itu perlu dilihat apakah kita itu memang cocok bekerja di sana. Bisa aja dia itu politik kantornya keras, kompetisinya tinggi, tapi ternyata lu cocok di sana karena memang lu punya jiwa yang kompetitif. Dan itu yang pernah diceritakan juga sama temen gue. Dia sharing ke gue bahwa dia bertahan di situ karena dia merasa nyaman di sana, which is nggak salah. Jadi balik lagi sih, di luar dari politik ataupun kompetisi, tinggal cocok apa nggak aja lu sama kultur perusahaannya. Karena politik kantor itu juga berhubungan sama kultur perusahaan. Well, gue rasa itu aja yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Tutup 2022 episode lainnya. Bye semuanya.